Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Autar, syarah daripada kitab Al-Muntaqa. Kita lanjutkan bab tentang menyegerakan dan mengakhirkan salat karena sangat panas. Hadis yang ke-530. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, bersumber daripada Sayyidina Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah berkata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra idza dahadatil syamsu. Yang artinya, kata Sayyidina Jabir bin Samurah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melaksanakan salat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Ini menunjukkan Nabi salat di awal waktu. Jadi setelah masuk waktu zuhur, beliau melaksanakan salat fardu zuhur di awal waktu. Dalam hadis yang 531, riwayat hadis Imam Ahmad bersumber daripada Sayyidina Anas, berkata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra fi ayyami syita wa ma nadri ama dhahaba minan nahari aktsaru aw ma baqiya minhu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur, pernah melaksanakan salat zuhur pada musim dingin. Tetapi kami tidak tahu apakah siang hari sudah lewat lebih banyak atau masih tersisa. Musim dingin. Kalau musim dingin itu di luar negeri, khususnya di Timur Tengah ya, di Arab situ, biasanya malamnya lebih panjang, sedangkan siangnya pendek. Dan kalau musim panas, biasanya siangnya lebih panjang dan malamnya lebih sedikit. Nah, sekarang ini alhamdulillah kalau kita ke Saudi itu masih saat-saat pergantian musim dari musim dingin dari musim panas ke musim dingin. Nah, nanti dinginnya itu di bulan November itu sudah dingin. Sekarang saja sudah dingin, cuman masih bisa ditoleransi lah. Kemarin saya berangkat ke Turki dulu, ternyata Turki itu melewati Saudi. Jadi kurang lebih 14 jam dari Jakarta ke Turki. Nah, Turki dingin ya, Turki dingin karena sudah ingin memasuki musim dingin. Cuman tidak nampak lagi salju. Salju biasanya nanti turun di Desember, itu yang sudah puncak-puncaknya, Desember Januari puncak-puncaknya. Itu pun sudah dingin di Turki, tapi dinginnya saya merasa masih bisa ditoleransi lah, masih bisa. Walaupun kalau orang nggak terbiasa, dinginnya sudah menggigil, megang air itu kayak sudah megang es lah, dingin.
Nah, kemudian di Madinah tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas karena dia perpindahan musim ya, jadi sedang. Cuman saya merasa selama saya berangkat umroh berkali-kali, haji berkali-kali, ini perasaan saya yang paling ekstrim. Paling ekstrim itu maksudnya untuk saya pribadi. Tapi saya merasa juga melihat orang lain begitu juga. Padahal hawanya di Madinah enggak tapi parah-parah banget. Cuman luar biasa. Ini hidung berdarah. Darah banyak banget ya. Tenggorokan itu darah kering. Jadi susah sekali. Pilek, berdarah dan semuanya. Saya kira saya saja, ternyata hampir seluruh jamaah begitu. Hampir seluruh jamaah begitu. Dan saya merasa ini keberangkatan yang berat buat saya. 2 hari saya tidak bisa berangkat ke Masjid Nabawi itu. Karena kalau jalan saja ibarat kata 100 meter, 200 meter itu sudah kering tenggorokan. Jadi harus ekstra kuat di sana. Di Mekah lumayan walaupun masih ada kita punya hidung berdarah. Tapi lebih enak di Mekah. Nah, kaki saja pecah-pecah semuanya. Nah, itu. Tapi kalau sudah nanti masuk musim dingin, itu lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi. Musim dingin itu. Belum. Tapi berapa kali kita kena musim dingin di sana, saya musim dingin biasa-biasa, tapi tahun ini luar biasa saya. Ini hidung, tenggorokan luar biasa. Berdarah luar biasa banyaknya. Saya kira saya saja, ternyata banyak jamaah yang seperti itu dari berbagai negara. Jadi kalau sholat tuh batuknya sahut-sahutan, buat sahut-sahutan batuknya. Kalau kita ngelihat tempat sampah banyak lendir di situ karena ya tadi orang semuanya kena pilek. Tapi hebatnya nggak ada orang pakai masker, nggak pakai masker orang batuk ya batuk biasa saja gitu. Nah kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi melaksanakan sholat zuhur di musim dingin, tapi beliau tidak terlalu yakin apakah pada saat itu Nabi melaksanakannya sudah terlewat waktunya banyak atau masih ada tersisa daripada akhir sholat zuhur. Di sini menunjukkan Nabi bisa saja melaksanakan sholat zuhur itu terundur dari waktu awal. Ya, terundur dari waktu awal. Padahal Nabi melaksanakannya di musim dingin. Nah, kalau di musim panas itu memang nanti ada ya kesunahan untuk meneduhkan cuaca dulu supaya tidak terlalu panas teriknya. Karena terus terang zaman dulu masjid di luar negeri zaman dulu itu hampir rata-rata masjid itu nggak ada pelapornya, nggak ada atapnya. Seperti di Mekah tuh ya. Di Mekah itu kan di sekitar Ka'bah bolong itu. Bolong. Di Madinah begitu juga, Masjid Nabawi di tengah-tengahnya bolong. Cuma sekarang dikasih payung elektrik. Nah, yang jadi bisa buka tutup sendiri otomatis ibarat kata seperti itu. Nah, kenapa kalau banyak bolong tengahnya? Karena memang di sana itu ya jarang hujan. Hujan itu paling-paling cuma 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Ini musim dingin ke musim panas ke musim dingin. Tapi Bang, kalau hujan nang kayak kiamat ibarat kata, luar biasa ngerinya hujannya sana. Nah, ala kulli hal ya. Nah, jadi kalau musim panas memang nanti ada diundurkan waktunya sedikit supaya tidak terlalu panas ketika sholat. Nah, tapi dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi kita melaksanakan sholat zuhur agar terundur dikitnya, padahal beliau melaksanakan sholat zuhurnya di waktu musim dingin, musim dingin. Ini menunjukkan boleh saja ya, boleh. Artinya tidak sampai haram kalau ada orang menunda waktu sholat itu. Nah, tapi kalau tidak ada keperluan, menunda-nunda hukumnya makruh. Menunda-nunda sholat hukumnya makruh. Kemudian hadis yang ke-532 bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana al-harru abrada bis salati wa idza kana al-bardu ajjala. Rawahul Nasa'i. Ini yang kita katakan tadi hadisnya ya. Kata Anas bin Malik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau berada di dalam keadaan musim panas, maka beliau mengakhirkan salatnya itu sampai agak reda dinginnya. Jadi kalau salat zuhur itu ya kurang lebih jam-jam setengah 3, jam 3 baru salat. Sudah mulai turun hawa panasnya. Dan apabila dalam keadaan musim dingin, maka Nabi pun menyegerakan salatnya. Menyegerakan salatnya di awal waktu. Nah itu dulu. Tapi sekarang ini mau musim dingin, musim panas, itu tidak berpengaruh. Artinya jangan gara-gara musim panas akhirnya kita menunda salatnya. Enggak. Kenapa? Karena di Timur Tengah khususnya kita lihat Mekah Madinah, saya bisa katakan hampir seluruh masjid, jangankan masjid ya, ibarat kata musholla lah kita tempat kita ini, semuanya itu hampir rata-rata semuanya pakai AC. Jadi kalau katanya musim panas, aduh nggak bisa, nggak ada alasan. Salat di awal waktu. Kenapa? Karena pakai AC. AC-nya itu nggak mati-matian, nggak bermati-matian, nyala terus tuh AC. Nah, kalau di Mekah Madinah itu kalau kita salatnya di lapangan, di halaman itu pakai kipas angin blower besar itu, kemudian ada airnya keluar embunnya. Makanya pas istri saya bingung kok ada air dari mana itu, kata saya itu tuh itu kipas angin tuh keluar air. Jadi agak ademan dikit. Nah oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengerjakan sholat di awal waktu sekarang ini. Kenapa? Karena ya tadi semuanya masjid pakai AC, kemudian enak, pakai hambal dan sebagainya. Lain zaman Nabi. Kalau zaman Nabi sudah atapnya atap apa bahasa kita, atap daun apa namanya, kurma, udah pakai hambal lagi, langsung ke tanah. Bagaimana kalau musim panas itu? Luar biasa panasnya. Makanya Nabi dalam riwayat Imam Nasa'i ini, kata Syekh Anas bin Malik, beliau kalau musim panas maka beliau menunda salat zuhurnya, dan apabila musim dingin beliau menyegerakan salat zuhurnya. Walil Bukhari nahwu, hadis yang ke-533, dan dalam riwayat Imam Bukhari itu nahwu, seumpamanya juga, artinya mirip dengan seperti hadis riwayat Imam Nasa'i. Baik, hadis yang ke-534, hadis riwayat Imam Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ishtadda al-harru fa abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Nabi kita bersabda dari Abu Hurairah, kata Nabi apa? Apabila sangat panas di waktu itu, apabila terjadi musim panas yang terlalu panas, fa'abridu bis-shalah, maka kata Nabi, laksanakan salat itu apabila sudah mulai agak reda panasnya, alias sudah mulai mendingin. Kata Nabi seperti itu. Jadi kalau musim panas yang sangat luar biasa panasnya, fa'abridu bis-shalah, maka hendaklah melaksanakan salat itu dalam keadaan udara atau hawa yang sudah mulai mendingin, bukan di waktu terik-teriknya itu. Kenapa kata Nabi? Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya dahsyat parahnya panasnya di siang hari itu adalah termasuk daripada uapan daripada uap api neraka. Wah, itu kata Nabi. Jadi kalau musim panas luar biasa, derajat sampai 45, 46 atau mungkin lebih, ada yang 50 begitu. Maka itu kata Nabi, min fayhi jahannam, itu termasuk daripada uap api neraka. Segitu aja masih uapnya, bagaimana dengan api nerakanya?
Itu saking panasnya ya, ada kita lihat di YouTube orang masak telur di mana? Pakai teflon di ini apa namanya? Di aspal. Ya. Teflonnya taruh di aspal, kasih minyak goreng, kasih telur, masak telur di situ. Saking panasnya. Saking panasnya. Dan musim dingin sebaliknya, kalau musim dingin ya lebih dingin lagi. Ada di YouTube itu di mana-mana videonya itu kalau ada orang masak air mendidih ya, lalu dia buang air itu keluar. Ketika dia buang air itu keluar, boom begitu, langsung dia berubah menjadi es, semacam kayak salju begitu, berubah langsung jadi salju. Saking dinginnya hawa itu. Ya. La ilaha illallah. Saya pernah waktu sekolah di Hadramaut tahun 2000-an ya, 2004 ya, kurang lebih begitu, atau 2005. Itu pernah ikut dakwah keluar dari Darul Mustafa, dakwah ke kampung-kampung. Maka sampailah kita pribadi waktu itu di masjid, salah satu masjid kampung begitu. Nah, kita dakwah di situ sampai 30 hari, 40 hari dakwah di situ. Nah, karena kita bosan ya, ada juga bosannya, jenuhnya, karena lain adat, lain bilangan, kita orang Indonesia. Nah, akhirnya sore hari kita ngadakan main bola begitu. Main bola. Jam-jam 5 main bola itu. Musim panas ini. Ketika berebut bola, saya main bola nggak pakai sendal. Ketika berebut bola, tanahnya itu ta'aduk. Tanah itu ta'aduk begitu. Ya berebut bola namanya, luar biasa panasnya itu, sangat panas. Saya punya kaki itu sampai merah, telapak kaki ini sangat merah, nggak kuat lagi kata saya. Ampun, saking panasnya itu. Nah itu kalau musim panas luar biasa. Nah kalau musim dingin ya lebih juga susahnya. Ala kulli hal. Nah jadi fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panasnya siang hari itu adalah itu daripada uapan api neraka. Uapnya saja begitu panasnya, bagaimana api neraka yang asli. Ya. Selanjutnya hadis yang ke-535 daripada riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, bersumber daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, berkata dia, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arada al-mu'adhdhinu ayyu'adhdhina lidh-dhuhri fa qala an-nabiyyu abrid thumma arada ayyu'adhdhina fa qala hu abrid hatta ra'ayna fai'at tuluri fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna shiddatal harri min fayhi jahannam fa inna shiddatal harri fa abridu bis-shalah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari bercerita, kami itu pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang muadzin ingin mengumandangkan adzan zuhur. Dia kepingin mengadakan adzan zuhur. Lalu Nabi mengatakan, abrid, dinginkan. Artinya nanti aja adzannya, nanti dinginkan hawanya dulu. Faqala lahu abrid hatta ra'ayna fai'at tululi. Nabi sering mengatakan dinginkan itu sampai kami sehingga kami melihat bayangan bukit. Bukit. Jadi bukit itu sudah ada bayangannya begitu. Ini berarti sudah mulai dingin, bisa berlindung di balik bukit. Hatta ra'ayna fai'at tululi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shiddatal harri fi fayji jahannam fa idza ishtadda al harru fabridu bis shalah. Kata Nabi, sesungguhnya hawa panas itu adalah daripada uap api neraka jahanam. Oleh karena itu apabila dalam keadaan sangat panas, maka akhirkanlah salatmu itu sampai merasa dingin. Nah, jadi kata Nabi, kalau memang panas hawanya,
maka redakanlah hawa itu sampai merasa agak dinginan. Ya mungkin kurang lebih jam-jam 3 begitu. Kalau jam 12 itu kan luar biasa panasnya. Nah itu hadis riwayat yang tentang disunahkannya mendinginkan suasana salat kalau kita ingin salat. Dan itu hanya berlaku di musim panas. Dan kita Indonesia tidak berlaku itu ya. Jadi tidak ada alasan menunda salat. Kenapa? Karena tidak ada musim panas dan tidak ada musim dingin di Indonesia ini. Bahasa lagi. Semuanya bahasa. Bahasa. Ya, ala kulli hal cukup dulu. Insyaallah kita sambung lagi. Saya masih ini apa? Bergoyang. Goyang ini goyangan. Jet lag apa ya? Berapa hari? Baru datang kemarin Kamis. Sebenarnya datangnya hari Selasa, cuman saya mampir ke Jakarta tempat mertua, baru Kamis sore kemarin datang. Waktu maghrib pas datang langsung nyupir mobil ke Amburawang langsung. Pagi tadi langsung lagi pulang lagi ke Balikpapan. Ya, baik cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.